Halo Sobat Sains Informasi. Pada video kali ini kita lanjutkan bahasan yang kemarin ya Sobat ya. Bahasan terkait prinsip kerja obat atau tepatnya dasar daripada prinsip kerja obat, dan kita masuk ke bagian reseptor ya Sobat ya. Ini kalau kita lihat di bagian gambar, ini adalah reseptor ya Sobat ya. Reseptor, terus lagi ini bisa dikatakan ini presinap. Ini yang bagian ini adalah bagian postsinap. Dan apa itu reseptor? Reseptor. Oke, kita akan bahas topik tentang reseptor ya Sobat ya. Reseptor adalah molekul protein yang secara normal diaktifasi oleh transmitter ataupun hormon. Dan saat ini banyak reseptor yang telah diklon dan diketahui urutan asam aminonya. Terdapat 4 jenis yang bagian utama daripada reseptor yang ada pada gambar di bawah ini Sobat ya. Yang pertama yaitu adalah agonis ligan atau ligan gated yang terdiri dari subunit protein yang membentuk polisentral dan biasanya disebut dengan reseptor asam gamma aminobutyric acid atau yang biasa disingkat dengan istilah GABA. Dan GABA itu memiliki bahasan yang khusus lagi ya Sobat ya. Memang kalau bahasan GABA seperti halnya gambar yang bisa kita lihat ini ya Sobat ya. Yang ada presinap, yang ada postsinap, dan GABA itu mempengaruhi kedua bagian ini ya Sobat ya. Namun karena kompleksnya bahasan daripada GABA, kita akan bahas di satu video lagi nanti pada sesi berikutnya Sobat ya. Oke, yang kedua yaitu adalah GPCR. Oke, bisa disebut dengan GPCR atau G protein couple receptor. Artinya protein aja couple ya Sobat ya. Artinya dia memiliki pasangan. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah reseptor kompleks protein atau couple pasangan G protein. Bukan kompleks ya Sobat ya, tapi couple G protein atau G protein couple receptor. Yaitu adalah reseptor yang mengikat protein G atau G protein ya Sobat ya. G protein. Dan ini membentuk suatu kelompok reseptor yang dengan 7 helix yang membentuk pada membran tentunya. Reseptor ini berikatan biasanya dengan respon fisiologis dan second messenger. Second messenger tadi pernah kita bahas pada bagian tengah ini Sobat ya. Pada bagian tengah ini. Oke, sorry. Yang ketiga adalah reseptor inti untuk hormon steroid. Dan untuk steroid, ini juga bahasannya sangat kompleks untuk steroid. Next kita akan bahas lagi khusus untuk steroid dalam satu video Sobat ya, hormon steroid. Dan hormon tiroid juga berpengaruh di sini, tiroid. Ini juga merupakan bagian yang sangat kompleks yang akan kita bahas juga dalam satu sesi video lagi nanti ya Sobat ya. Dan terdapat dalam inti sel dan mengatur transkripsi dan selanjutnya sintesa protein ya Sobat ya. Terus lagi yang keempat adalah kinase linked receptor. Itu reseptor protein kinase. Itu disebut dengan kinase saja gitu. Di protein terkait kinase. Ini adalah reseptor permukaan yang mempunyai biasanya aktivitas tirosin kinase yang intrinsik. Dia bersifat intrinsik. Yang termasuk reseptor ini adalah reseptor insulin, sitikolin, dan faktor pertumbuhan ya Sobat ya, atau growth hormone mungkin kalau kita sebut ya Sobat ya. Dan zat transmitter adalah zat-zat kimia yang dilepaskan dari ujung saraf, kemudian dia berdifusi
sepanjang celah sinap ya sobat ya. Di celah sinap ini dia berdifusi dalam celah sinap. Oke, dia bergerak ya sobat ya. Oke, di sini dia bergerak dalam celah sinap dan terikat dengan reseptor pada akhirnya. Ikatan ini mengaktifasi reseptor dan mengubah konformasinya dan memicu serangkaian peristiwa pasca sinap. Ini adalah pasca sinap. Nah, dan ikatan ini mengaktifasi reseptor, mengubah konformasinya pada bagian pasca sinap dan menghasilkan efek yang kita sebut dengan efek ya sobat ya. Contohnya ada kontraksi otot, sekresi kelenjar dan lain-lain. Dan setelah dilepaskan, transmitter diinaktivasi kembali ya sobat ya, baik dari bagian degradasi enzimatik maupun dengan reuptake ataupun ambilan kembali. Dan banyak obat yang bekerja dengan cara mengurangi ataupun memperkuat transmisi sinap pada bagian ini. Jadi ada dia bekerja dengan mengeliminasi sobat ya. Ada juga dengan cara reuptake. Nah, daripada substrat-substrat ini sobat ya. Lalu berikutnya hormon juga berpengaruh dalam hal ini, di mana hormon adalah zat kimia yang dilepaskan ke dalam peredaran darah. Hormon yang menghasilkan efek fisiologis pada jaringan yang memiliki reseptor tersebut. Obat dapat berinteraksi dengan sistem endokrin. Nah, sistem endokrin. Oke, saking kompleksnya bahasan sistem endokrin ya sobat ya. Erglen itu bikinkan satu buku lagi terkait sistem endokrin ya sobat ya. Obat yang berinteraksi dengan sistem endokrin dengan cara menghambat dan mengikatnya, dan obat lain berinteraksi dengan reseptor hormon dengan cara mengaktifasinya atau memblok reseptor tersebut atau lain hal sebagainya untuk menciptakan yang namanya activity ya sobat ya, yang kita sebut dengan efek. Nah, efek secara farmakologis. Dan itu semua, kadang-kadang juga histamin juga dapat diblok, dan obat-obat yang memblok sintesa prostaglandin dan secara luas digunakan sebagai obat antiinflamasi. Artinya ini adalah prinsip dari kerja reseptor itu sendiri ya sobat ya. Di reseptor itu macam-macam tipenya. Ada yang agonis ligan gated, agonis ligan gated artinya dia butuh ligannya. Terus lagi ada G protein coreseptor, yang protein tadi terikat ke protein G sobat ya. Terus lagi ada juga reseptor inti ataupun hormon steroid ya, hormon steroid. Terus lagi yang keempat itu adalah kinase, linked reseptor protein kinase sobat ya, untuk terjadinya efek tadi di dalam serangkaian gambar ini sobat ya. Bisa dilihat di sini di gambarnya sobat ya. Ini adalah zat transmitter. Ada asetilkolin, norepinefrin, dobupamin, serotonin, asam aminoglutamat atau GABA, glutamat, dan ada hormon di sini bagian hormon endokrin. Hormon endokrin itu memproduksi insulin ya sobat ya, kortisol, aldosteron, testosteron, estradiol dan lain-lain. Dan ada yang bagian lokal juga, histamin, serotonin, dan prostaglandin. Terus kalau kita scroll ke bawah, kita juga mendapatkan bagian daripada sebagian kecil, maka dia akan ngeblok ya, akan ngeblok ambilan atau reuptake. Ada dengan memblokir atau reuptake, uptake ambilan kembali, misalnya antidepresan trisiklik dan juga inhibitor enzim antikolinesterase dan beberapa obat yang menghambat enzim antiasetilkolinesterase. Terus lagi ada beberapa obat yang dapat menghambat proses transport, misalnya kanal ion misalnya sini, dan juga transport aktif NAK, TPAC,
kanal CA, kanal NA, dan lain-lain di sini sobat ya. Dan ini adalah gambaran singkat ya terkait prinsip kerja obat dan juga reseptor ya sobat ya. Dan yang paling penting di video kali ini kita hanya bahas fokus tentang reseptor. Jadi kita bisa tahu bagaimana obat tersebut bisa bekerja dan efek samping itu juga bisa ditimbulkan melalui jalan apa ya sobat ya. Oke sobat sains, dan cukup sampai di sini aja video kita untuk sesi kali ini, dan sampai jumpa di next video.